wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan menjelaskan tentang analisis penerapan SIM pada PT Gojek Indonesia. Dengan saya, Octavia Ramadhani Putri di sini. Saya Sofyan Dwi. Saya Muhammad Ilham Fikri Putra. Saya Muhammad Lutfi Nurali. Jadi kami melakukan analisa dari sebuah jurnal yang berjudul Analisis Penerapan Sistem Informasi Manajemen pada PT Gojek Indonesia yang dibuat oleh Dalima Nur, Nur Fadila, Maruf Aswad, dan juga Nurafni Octavia dari Universitas Negeri Makassar. Nah, PT Gojek Indonesia adalah salah satu perusahaan teknologi terkemuka di Indonesia. Sebagai perusahaan yang menawarkan layanan berbasis aplikasi, PT Gojek telah menerapkan beberapa jenis sistem informasi manajemen untuk mendukung operasionalnya. Di antaranya ada penerapan CRM atau Customer Relationship Management. Nah, PT Gojek menggunakan aplikasi dan situs web CRM untuk meningkatkan pendapatan dan memberikan layanan yang unggul. Sistem ini memudahkan pelanggan mendapatkan informasi tentang perusahaan, produk, dan juga proses pemesanan. Selain itu, program loyalitas seperti Frequent Flyer memungkinkan pengiriman informasi dalam 2 bahasa melalui email. Selanjutnya, Gojek juga menerapkan sistem SCM atau Supply Chain Management untuk menghubungkan semua mitra kerja termasuk pengemudi dan pelanggan dengan teknologi internet. Sistem ini memungkinkan pelanggan untuk memesan layanan melalui proses pemesanan yang kemudian menghitung jumlah pembayaran. Pembayaran tersebut nantinya akan dicatat dalam sistem tagihan dan diteruskan ke buku besar perusahaan. Selain itu, sistem juga mencatat pembagian keuntungan antara Gojek dan mitra, sehingga semua transaksi tercatat dengan jelas dalam buku besar. Nah, ini membantu meningkatkan efisiensi dan keakuratan pengelolaan keuangan pada perusahaan PT Gojek Indonesia. Selanjutnya, ada meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Yang pertama itu adalah otomatisasi proses untuk mengurangi waktu dan biaya operasional. Yang kedua adalah pengelolaan data yang efektif, memastikan integrasi data pelanggan dan mitra. Yang ketiga adalah kemudahan akses layanan. Aplikasi berbasis smartphone untuk pemesanan cepat. Yang keempat adalah keputusan berbasis data untuk informasi strategis untuk inovasi dan ekspansi. Beberapa dampak signifikan dari penerapan SIM meliputi yang pertama, ada pengambilan keputusan yang cepat. SIM memungkinkan manajemen untuk mengakses data secara real-time. Data yang terkini dan akurat membantu pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat. Misalnya, tim operasional dapat segera merespon peningkatan permintaan layanan pada waktu tertentu berdasarkan analisis data. Yang kedua adalah efisiensi operasional. Proses rantai pasok yang terintegrasi melalui teknologi meningkatkan sinkronisasi antara berbagai departemen atau mitra. Gojek menggunakan sistem ini untuk menghubungkan pelayanan dengan mitra pengemudi, menciptakan ekosistem yang lebih efisien dan hemat biaya. Yang ketiga, ada peningkatan loyalitas pelanggan. Program loyalitas berbasis CRM membantu mempertahankan pelanggan setia Gojek, memberikan penawaran menarik dan informasi terbaru kepada pelanggan melalui berbagai kanal komunikasi seperti email dan notifikasi aplikasi. Yang keempat, ada inovasi strategis. SIM mendukung daya saing perusahaan dengan memberikan wawasan strategis dan pengembangan layanan baru. Contohnya adalah peluncuran fitur-fitur seperti GoPay, GoFood, dan berdasarkan analisis kebutuhan pelanggan. Saya akan menjelaskan pelatihan karyawan, meningkatkan keterampilan teknologi. Pelatihan karyawan itu hal pertama yang dilakukan Gojek adalah melatih karyawan supaya mereka bisa menggunakan sistem ini dengan baik. Beberapa hal yang dilakukan dalam pelatihan ini adalah yang pertama itu ada belajar teknologi baru seperti cara mengelola data pelanggan, pesanan, atau keuangan dengan sistem digital. Nah, yang kedua itu ada membiasakan diri dengan perubahan, terutama saat ada fitur baru yang ditambahkan ke sistem. Nah, yang ketiga itu ada belajar menangani masalah teknis kecil supaya mereka tidak selalu bergantung pada tim IT kalau ada kendala. Nah, yang keempat itu ada
dengan semua pelatihan ini, kerja karyawan menjadi lebih cepat dan efisien sehingga waktu pengerjaan tugas bisa lebih hemat. Nah, yang selanjutnya itu saya akan menjelaskan nomor 2, yaitu yang berjudul peningkatan keamanan data, mengadopsi standar keamanan tinggi. Nah, yang nomor 2 itu ada keamanan data. Karena Gojek menangani banyak data penting seperti informasi, pelanggan, dan mitra, keamanan menjadi hal terutama yang mereka perhatikan. Langkah-langkah yang mereka lakukan adalah yang pertama itu ada menggunakan standar keamanan tingkat tinggi seperti penguncian data dengan ekspresi dan penggunaan kode khusus untuk login. Yang kedua itu ada memantau sistem sepanjang waktu sehingga jika ada aktivitas yang mencurigakan bisa langsung diatasi. Nah, yang ketiga itu ada menjaga data pelanggan dan mitra dengan sistem yang sangat aman sehingga orang tidak perlu khawatir saat datanya bocor. Nah, yang keempat itu ada selain itu mereka juga mengedukasi pengguna seperti mengingatkan agar tidak membagikan kode OTP kepada siapapun. Saya lanjut ke nomor 3 yang berjudul evaluasi berkala. Identifikasi berkala area yang memerlukan perbaikan. Nah, yang ketiga itu kan 3 evaluasi berkala. Agar SIM tetap berjalan sesuai kebutuhan, Gojek melakukan evaluasi secara rutin. Prosesnya mencakup yang pertama itu ada pemeriksaan sistem secara menyeluruh, termasuk kecepatan sistem, integrasi data, dan tingkat keamanannya. Nah, yang kedua itu ada mengumpulkan masukan dari karyawan, pelanggan, dan mitra untuk mengetahui apa saja yang masih perlu diperbaiki. Nah, yang ketiga itu ada melakukan pembayaran sistem secara rutin berdasarkan hasil evaluasi supaya kinerja sistem terus meningkat. Yang keempat itu ada mereka juga menggunakan data operasional untuk melihat apa yang bisa diperbaiki dari proses kerja mereka sehari-hari. Dan yang terakhir saya akan menjelaskan nomor 4, yaitu respon cepat terhadap masalah. Sistem layanan pelanggan yang responsif. Nah, nomor 4 itu kan respon cepat terhadap masalah. Hal terakhir adalah bagaimana Gojek menangani masalah yang terjadi dengan cepat. Ini dilakukan melalui yang pertama itu ada tim layanan pelanggan yang siaga 24 jam, siap membantu jika ada keluhan dari pelanggan atau mitra. Nah, yang kedua itu ada sistem yang mendeteksi masalah secara otomatis. Seperti jika ada kesalahan transaksi, sistem akan langsung memberi peringatan. Nah, yang ketiga itu ada selain menunggu masalah muncul, Gojek juga proaktif memantau potensi gangguan sehingga masalah bisa dicegah sebelum terjadi. Nah, yang keempat itu ada kalau masalahnya besar dan mempengaruhi banyak orang, Gojek langsung memberikan informasi secara transparan melalui aplikasi atau media sosial agar pelanggan tetap tenang dan percaya. Nah, dari 4 langkah tadi, melatih karyawan, menjaga keamanan data, mengevaluasi sistem, dan merespon masalah dengan cepat, Gojek berhasil memastikan sistemnya berjalan lancar dan mendukung semua aktivitas perusahaan. Oke, yang terakhir di sini ada kesimpulan. Kesimpulannya adalah efisiensi operasional di PT Gojek Indonesia berhasil ditingkatkan melalui otomatisasi proses yang mengurangi beban kerja manual. Selain itu, layanan kepada pelanggan menjadi lebih baik, memberikan pengalaman yang memuaskan, pengambilan keputusan yang strategis dan juga efektif, karena didukung oleh data yang akurat dan relevan. Untuk memastikan keberlanjutan perusahaan, disarankan untuk terus mengevaluasi dan meningkatkan keamanan sistem informasi manajemen yang ada.